Will adalah seorang murid yang gagal di Akademi Sihir bergengsi. Karena tidak memiliki kemampuan sihir sama sekali, ia memilih untuk menggunakan pedang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Suatu hari, Profesor Edward sedang mengajar cara menghasilkan api dengan katalis dan sedikit sihir. Dari semua murid, ia memilih Will untuk demonstrasi, padahal tahu Will tak bisa sihir. Edward memilihnya karena benci pada Will. Tanpa pilihan, Will maju ke depan kelas dan mencoba, tapi seperti yang diduga, tak ada yang terjadi. Seluruh kelas mengejeknya. Edward kemudian menyuruh mereka diam, mengatakan bahwa ia hanya ingin mengejek Will secara pribadi. Will menguasai teori sihir dengan baik, namun tanpa bakat sihir, Edward membencinya karena mengira dia bisa masuk sekolah sihir tanpa sihir. Salah satu murid, Sion, melemparkan sihir api dari tempat duduknya untuk menyalakan katalis di depan Will. Meskipun Edward tak peduli pada keselamatan Will, itu akan buruk bagi catatannya jika muridnya terbakar. Jadi ia meminta Sion untuk tidak melakukan itu lagi. Sion meminta maaf, mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu karena jelas Will tidak bisa melakukan demonstrasi itu. Edward menyimpulkan eksperimen itu dengan pidato tentang bagaimana sihir adalah yang tertinggi di dunia ini, dan orang tanpa bakat sihir tak punya hak ada di akademi ini, sambil menatap langsung ke mata Will. Will merasa sangat lelah setelah mendapat begitu banyak kebencian di kelas. Namun, orang-orang terus mengganggunya. Sion mengikutinya keluar kelas untuk mengganggunya lebih lanjut. Untungnya, masih ada yang mendukung Will, seperti Colette yang datang membela. Sion bertanya mengapa Colette membela Will, padahal ia hampir drop out. Tapi Colette menjawab bahwa Will adalah orang paling baik yang pernah ia temui dan ia bekerja lebih keras dari siapapun. Sion terdiam sejenak, lalu tertawa mengatakan bahwa sekeras apapun Will bekerja tanpa sihir ia tak akan pernah jadi Maggie Vanders. Sion dan teman-temannya kemudian meninggalkan Will. Sambil berjalan bersama, Colette berkata kepada Will untuk tidak terganggu dengan apa yang dikatakan oleh Sion dan Profesor Edward, karena mereka hanya ingin merendahkan dia. Namun, Will menjawab bahwa tidak apa-apa karena memang dia tidak bisa menggunakan sihir. Dia juga merasa beruntung karena kebencian mereka membuat gadis cantik seperti Colette mau bersama dengannya. Colette jadi malu mendengar hal ini dan berkata bahwa pujian tidak akan membuatnya tertarik untuk berkencan dengan Will. Will menambahkan bahwa dia hanya menyatakan fakta karena menurutnya Colette memang benar-benar manis. Perkataan ini membuat Colette semakin malu dan hampir jatuh cinta pada Will. Dia mendorong Will sebentar agar bisa berpikir jernih dan tetap tenang. Sebagai seorang bangsawan, Colette tidak bisa membiarkan dirinya jatuh cinta begitu mudah. Setelah kembali tenang, Colette melihat Will sibuk memandangi langit, seolah mencoba menangkap cahaya di antara gelapnya tanah dan langit. Ketika masih muda, Will memiliki teman masa kecil bernama Elferia. Dia sering menceritakan tentang matahari dan bulan yang dibacanya di buku. Dia sangat ingin melihat matahari terbenam karena katanya itu sangat indah, dan berharap mereka bisa menjadi Magia Vanders bersama suatu hari nanti dan melihat matahari bersama. Will berjanji untuk menjadi Magia Vander bersama Elferia. Meskipun itu mungkin hanya janji anak-anak, Elferia benar-benar bekerja keras untuk mewujudkannya. Tidak lama kemudian, dia berhasil mencapai puncak menara melalui kerja kerasnya. Di sisi lain, Will tidak memiliki bakat untuk memenuhi janjinya, namun dia tetap berusaha keras untuk mencapai puncak menara, meskipun itu hanya impian delusional baginya. Tekadnya kuat, tetapi itu tidak menghentikannya dari runtuh seperti kue kering ketika dimarahi. Will meminta Profesor Werkner untuk sedikit tenang, tetapi Werkner dengan alasan yang tepat marah karena Will masuk ke dalam dungeon lagi, meskipun tahu betapa berbahayanya itu, bahkan sampai ke lantai 7. Werkner khawatir Will akan berakhir mati jika terus seperti ini. Jadi Will memohon ampun, namun dia juga bertanya apakah dia bisa mendapatkan kredit ekstra sekarang. Werkner masih marah padanya karena pergi ke dungeon sendirian, tetapi Will berhasil kembali dengan bukti bahwa dia membunuh penjaga dungeon, jadi dia diberikan 2 poin kredit ekstra. Will merayakan dengan hewan peliharaannya sementara Werkner menyiapkan administrasi. Sambil melakukannya, Werkner bertanya kepada Will apakah dia masih belum menyerah untuk menjadi Magia Vander. Untuk menjadi satu, Will harus terlebih dahulu naik ke institut tinggi yang memerlukan total 7.200 kredit. Biasanya, siswa akan mengumpulkan kredit ini dalam mata pelajaran seperti menulis, praksis, dan sihir.
Namun, karena Will tidak bisa menggunakan sihir, dia tidak akan pernah mendapatkan kredit dari sihir. Will sudah menyadari hal ini, itulah sebabnya dia ingin menggantinya dengan melakukan pekerjaan ekstra di praksis. Namun, Werkner sudah menjelaskan bahwa praktis tidak mungkin untuk mengumpulkan cukup kredit hanya melalui praksis. Will tahu peluangnya tipis, tetapi dia masih ingin mempertahankan harapan bahwa dia bisa memenuhi janjinya untuk menjadi Magia Vendor. Bagaimanapun juga, Werkner memberitahu Will bahwa menjadi Magia Vendor masih jauh, dan dia mungkin tidak akan lulus jika tidak mulai mengumpulkan lebih banyak kredit. Werkner mendengar bahwa Will gagal mendapatkan kredit apapun selama ujian terakhirnya. Jadi kecuali dia ingin dan dia harus mendapatkan 4 kredit tambahan pada akhir minggu ini. Will terkejut karena itu berarti dia hanya memiliki 2 hari tersisa sebelum batas waktu. Tanpa pilihan lain, dia mulai mencari catatannya dengan harapan menemukan monster yang bisa dia bunuh yang bernilai 4 poin. Dia sangat putus asa untuk menemukan sesuatu. Meskipun Werkner tidak ingin mendorong Will untuk pergi ke dungeon, dia memberitahunya tentang monster Baskerville di lantai 6 dungeon. Will belum mengirimkan yang itu, jadi dia bisa mendapatkan kredit yang diperlukan dari membunuhnya. Will berlari ke Werkner untuk memeluknya sebagai ucapan terima kasih atas semua bantuan yang telah ditawarkannya. Namun, Werkner mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu erat karena itu bisa membuat pekerjaannya terancam. Sayangnya, Sion kebetulan berada di luar kantor Werkner selama seluruh percakapan itu. Dia tahu bahwa Will akan pergi ke dungeon untuk membunuh Baskerville. Sebagai seseorang yang benar-benar membenci Will, dia berencana untuk turun ke sana terlebih dahulu dan membunuhnya, sehingga Will tidak akan bisa mendapatkan cukup kredit untuk tetap berada di sekolah. Beberapa saat kemudian, Will tiba di lantai 6 dungeon. Dia dalam suasana hati yang cukup baik karena pernah berhadapan dengan Baskerville sebelumnya. Jadi dia merasa ini akan mudah baginya. Hewan peliharaannya tidak berpikir itu ide bagus bagi Will untuk pergi dengan begitu percaya diri. Tetapi Will mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama dia berhati-hati terhadap napas api Baskerville. Dia juga khawatir akan ditinggalkan di pekerjaan Mike, jadi dia memutuskan untuk masuk ke dalam dungeon dan membunuh Baskerville terlebih dahulu. Untuk menemukan Baskerville, dia bergantung pada Kiki untuk menciumnya. Sementara itu, Sion dan teman-temannya sedang menjalankan misi kebencian mereka untuk memastikan Will keluar dari akademi. Teman-temannya sama-sama membenci Will, jadi mereka berencana membunuh Baskerville terlebih dahulu. Dan setelah itu, mereka akan memukuli Will untuk menyampaikan pesan. Mereka semua setuju dengan rencana itu, tetapi salah satu temannya bertanya apakah benar-benar aman bagi mereka untuk berada begitu dalam di dalam dungeon ketika hanya 3 dari mereka di sini. Sion tersinggung dengan pertanyaan itu dan berkata bahwa dia sudah lebih dari cukup untuk menjaga mereka semua aman. Yang lainnya membiarkannya karena mereka tidak ingin membuat Sion marah. Jadi Sion terus berjalan sambil terus membenci Will dalam hatinya. Menurut Sion, seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir tidak boleh berani-berani berbicara tentang Magia Vendors. Jadi, hanya melihat Will saja sudah mengganggunya. Setelah mereka masuk jauh ke dalam dungeon, Sion berbalik untuk memberi briefing kepada teman-temannya tentang apa yang perlu mereka lakukan. Namun, detik berikutnya, salah satu temannya dipukul begitu keras sehingga dia terhempas ke dinding dan tidak mungkin orang itu selamat dari itu. Sion tetap tenang saat menghadapi monster itu, tetapi temannya yang lain mulai panik. Will mendengar teriakan orang itu dan segera menyadari bahwa ada seseorang dalam masalah, jadi dia bergegas untuk membantu. Dia tidak percaya masih ada orang lain begitu di dalam dungeon, tetapi dari suara yang dia dengar tadi, mereka tidak boleh terlalu jauh. Saat Will tiba di tempat teriakan itu, dia bersembunyi di balik dinding dan melihat seseorang dengan putus asa menembakkan bola api ke monster sambil kencing di celananya. Tetapi serangan-serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Monster itu adalah penjaga dungeon, dan Will belum pernah melihatnya secara langsung karena habitat monster seharusnya lebih dalam di dalam dungeon. Jadi tidak masuk akal mengapa itu akan naik ke lantai 6. Yang lebih penting, orang yang diserang adalah Sion, dan tidak ada sihirnya yang berpengaruh pada monster, jadi dia tidak punya peluang. Pikiran pertama yang muncul di pikiran Will adalah untuk menyelamatkan Sion, tetapi kemudian dia mengambil waktu sejenak untuk berpikir dan sampai pada kesimpulan. Nah, sialan dia. Dia sudah membencinya sejak awal.
Jadi mengapa Will harus merasa terikat untuk menyelamatkannya sekarang, jika tidak ada yang akan tahu jika dia hanya meninggalkannya mati? Dia hampir menutup mata dan pura-pura dia tidak pernah ada di sini. Tetapi kemudian dia memiliki kilas balik ke masa bersama Elveria ketika dia mengatakan bahwa dia suka bagaimana baik dan berani Will. Itulah sebabnya dia memberinya sepasang kacamata pelindung sebagai hadiah. Will masih memiliki sepasang kacamata pelindung yang sama sampai hari ini. Dan jika dia ingin terus menjadi orang yang Elveria selalu sukai, dia harus menempatkan dendam pribadinya ke samping dan menyelamatkan Sion, meskipun dia seorang bajingan. Saat monster akan membunuh Sion, Will melompat dan menghalangi serangannya dengan pedangnya. Pada saat yang sama, kembali di akademi, Profesor Edward berlari ke kantor Werkner untuk memberitahunya bahwa Sion dan teman-temannya semua pergi ke dalam dungeon bersama tanpa izin. Dia ingin Werkner menggunakan familiarnya untuk melacak mereka sebelum mereka membahayakan diri sendiri. Jadi, Werkner mengambil burungnya dan bertanya di lantai berapa Sion berada. Edward menjawab bahwa mereka seharusnya berada di lantai 6, dan begitu Werkner mendengar itu, dia merasa lega karena itu berarti Will bersama mereka. Dan selama dia di sana, dia bisa membunuh monster apapun yang menyerang. Dia menggunakan bola kristalnya untuk menunjukkan kepada Edward apa yang sedang dilakukan Will sekarang, dan dia sedang berhadapan dengan monster, dan dia benar-benar menghajarnya. Dalam sekejap mata, Will sudah memotong salah satu jari monster, dan ketika monster mencoba melakukan serangan balik, dia memblokir serangan itu di udara dan mundur untuk menciptakan ruang. Will kemudian melompat kembali, dan monster itu tidak bisa mengimbangi sama sekali. Jadi sebelum monster itu menyadari apa yang sedang terjadi, Will sudah berada di atasnya dan menusukkan pedangnya ke bahu monster. Edward terkejut, jadi Werkner menjelaskan kepadanya bahwa Will adalah anomali yang luar biasa. Dia memiliki kekuatan super yang tidak mungkin dicapai oleh penyihir. Tubuhnya lebih kuat daripada ponsel Nokia, dan keterampilan observasi yang sangat akurat yang memungkinkannya memahami strategi musuh dan membentuk tindakan balasan setelah diserang sekali. Jadi saat monster mencoba menebas Will lagi, dia bisa memprediksi serangan itu dengan sempurna dan menghindar, sambil juga memotong lengan monster dalam prosesnya. Meskipun Will tidak bisa menggunakan sihir, dia lebih dari mampu menggantinya dengan pedangnya. Saat Evil Sentinel merintih kesakitan, Will melanjutkan dengan meraih pedang Evil Sentinel dengan satu tangan dan bersiap untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Evil Sentinel itu melepaskan ledakan plasma sebagai usaha terakhirnya. Tetapi ayunan sederhana dari pedang Will jauh lebih kuat. Jadi Will membelah Evil Sentinel itu menjadi dua, mengklaim kemenangannya. Setelah semuanya berakhir, Will berjalan ke Sion untuk bertanya apakah dia baik-baik saja dan memutuskan untuk melawan balik. Sion masih menyimpan dendam terhadap Will, tetapi Will baru saja menyelamatkan hidupnya, jadi dia menggigit lidahnya. Namun, meskipun setelah menyaksikan seluruh pertarungan dan betapa mampunya Will, itu tidak menghentikan Edward untuk semakin membencinya karena dia tidak tahan melihat seseorang tanpa sihir lebih kuat daripada siswa dengan sihir. Edward meninggalkan kantor Werkner dengan marah, dan sementara Werkner bangga pada Will karena telah menyelamatkan Sion, dia masih marah padanya karena telah menempatkan dirinya dalam bahaya. Namun sekali lagi dia berhasil mengalahkan monster itu, jadi Werkner memberi Will 10 poin untuk membunuh Evil Sentinel tersebut.